Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Faisal yang bertanya begini. Bapak saya adalah ahli waris dari kakek dan kakek memiliki tanah petok. Bapak kemudian menjual sebagian tanah tersebut tanpa sepengetahuan ibu dan saya sebagai anak, juga tanpa persetujuan dan tanda tangan keluarga. Apakah transaksi tersebut diperbolehkan oleh notaris? Apakah ada kejanggalan dan apakah keluarga berhak untuk protes? Nah, di sini Bapak Faisal tidak menyatakan bahwa berapa saudara dari ayahnya gitu. Jadi ayahnya ini ada berapa saudara yang ditinggalkan oleh si kakek. Jadi saya menganggapnya bapaknya ini adalah anak tunggal begitu ya. Nah, berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau kita sebut dengan Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami dan istri tersebut begitu ya. Nah, pasal 35 ini dia mengatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya bahwa para pihak tidak memiliki perjanjian pisah harta. Ini berarti bahwa atas harta yang diperoleh sebagai warisan oleh si suami, maka si suami ini berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun selama si suami dan istri tersebut tidak memperjanjikan yang lain gitu ya. Oleh karena itu, si suami ini tidak perlu meminta izin dari istrinya untuk istri dan anak gitu ya atau keluarga gitu ya untuk menjual tanah yang diwariskan kepada suami selama suami dan istri ini tidak memperjanjikan bahwa ada persetujuan yang dibutuhkan dalam hal melakukan tindakan hukum atas harta dari warisan tersebut. Nah, ada 3 cara penggolongan harta suami istri gitu ya. Yang pertama itu dilihat dari sudut asal-usul harta suami dan istri tersebut. Jadi harta masing-masing suami istri yang telah dimiliki sebelumnya atau sebelum mereka menikah, baik berasal dari warisan, baik itu hibah atau kita biasa sebut hadiah dari orang tua atau orang lain gitu ya, ataupun dari usaha mereka sendiri-sendiri begitu ya. Semuanya itu disebut sebagai harta bawaan. Jadi harta yang diperoleh sebelum mereka melakukan pernikahan. Contoh A dan B sebelum menikah sudah punya usaha masing-masing gitu ya. Yang A punya kafe, yang B punya hotel begitu ya. Maka pada saat mereka menikah, kafe dan juga hotel ini bukanlah menjadi harta bersama, tetapi adalah harta bawaan masing-masing yang penindakan apapun gitu ya. Jadi hubungan hukum apapun yang mereka lakukan, perjanjian dengan pihak ketiga atau mereka mau menjual aset dari kafe, itu mereka tidak perlu persetujuan atau tidak perlu minta izin dari si pasangannya begitu ya. Begitu pula dengan hotel yang dimiliki oleh pasangannya yang satunya begitu. Nah, harta masing-masing suami istri yang dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan pernikahan tetapi diperolehnya dari hibah. Jadi mereka sudah menikah terus kemudian ada orang tua yang memberikan kepada mereka gitu ya, hadiah. Nah, itu juga adalah harta bawaan begitu ya atau wasiat gitu ya, warisan yang diwasiatkan ataupun warisan yang ketika orang tuanya meninggal begitu ya. Jadi si A orang tuanya meninggal, maka harta itu jatuhnya kepada A, tidak juga jatuh kepada pasangannya seperti itu. Atau harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu orang dari mereka atau disebut juga harta penjaharian begitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya sebelumnya bahwa ketika A dan B ini sebelum menikah mereka sudah punya usaha atau mata pencaharian yang berbeda-beda gitu ya, kafe, hotel gitu ya, atau restoran, maka itu tidak bisa disebut dengan harta bersama. Itu adalah harta bawaan yang dikuasai oleh masing-masing pihak. Nah, golongan yang kedua adalah dilihat dari sudut penggunaan gitu ya. Harta yang dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga, dan belanja sekolah anak-anak atau harta kekayaan yang lain. Nah, ini penggolongan dari harta suami istri gitu ya. Dan yang golongan ketiga adalah sudut pandang hubungan harta dalam perorangan dalam masyarakat. Nah, harta milik bersama dalam pandangan masyarakat, maka harta yang dimiliki oleh suami dan istri adalah harta bersama. Jadi terlepas dari kita membuat perjanjian pisah harta atau tidak, atau harta tersebut adalah harta warisan atau bukan, atau harta tersebut adalah harta bawaan atau bukan,
Tetapi dalam sudut pandang masyarakat, mereka menyatakan bahwa itu adalah harta bersama antara suami dan juga istri. Atau ada pemahaman yang kedua adalah harta itu adalah milik seseorang tetapi terikat di dalam kekeluargaan. Contoh seorang anak orang kaya gitu ya, berita ataupun media sosial begitu ya, berita di TV selalu memberitakan bahwa contoh si X adalah anak orang kaya. Padahal maksudnya adalah yang kaya itu adalah keluarganya gitu ya, atau orang tuanya, bukan si X pribadi itu. Atau yang punya pemahaman lainnya adalah harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan. Jadi harta, contohnya si A punya harta gitu ya, kemudian menikah sama si B, tetapi di dalam pengumumannya dia, dalam press conference dan lain-lain, dia sudah menyatakan bahwa itu adalah harta miliknya dia, bukan miliknya si B atau si C ketika dia menikah dengan mereka. Nah, khusus mengenai warisan, maka warisan yang diperoleh dari orang tua, baik ayah ataupun ibu, itu adalah harta yang menjadi milik masing-masing individu dan tidak tergolong harta bersama. Sehingga di dalam melakukan transaksi, jadi ketika dia menerima warisan begitu ya, kemudian dia ingin melakukan jual beli terhadap aset yang menjadi warisan itu, atau sewa menyewa, dia menyewakan itu kepada orang ketiga begitu ya, atau dia menggadaikan aset itu, atau dia melakukan perbuatan apapun gitu ya, kredit di bank dan menjaminkan itu di bank begitu ya, maka hal itu tidak memerlukan persetujuan dari istri dan juga anak-anak. Sehingga pada dasarnya atas harta yang diperoleh sebagai warisan, baik dia sebelum ataupun sesudah dia melakukan perkawinan atau pernikahan dalam hal ini ya, masing-masing suami istri berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun karena harta tersebut berada di bawah penguasaannya secara pribadi atau secara individu. Sehingga si suami tidak perlu meminta persetujuan atau tidak perlu meminta izin istri untuk melakukan penjualan atas tanah tersebut atau melakukan penyewaan atau menjaminkan sebagai kredit dan lain sebagainya. Itu si suami tidak perlu izin dari si istri. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi kalau seandainya si istri ini yang mendapatkan warisan dari orang tua, maka ketika dia ingin menjual kembali warisan tersebut, dia ingin jual beli atau dia ingin melakukan gadai atau sewa, dia tidak perlu persetujuan dari si suami ataupun si anak-anaknya begitu ya. Dia hanya perlu persetujuan dari ahli waris yang lain. Jadi contoh si istri ini punya 3 saudara. Nah, dia harus mendapatkan persetujuan atau melakukan hubungan hukum. Jadi dia menjual aset tersebut bersama-sama dengan 3 orang saudaranya ini. Jadi 3-3-nya ini bersama dengan dia. Jadi 4 ahli waris ini harus sepakat untuk melakukan jual beli. Tidak boleh hanya salah satu, tidak boleh hanya 2 orang, atau tidak bisa kalau 1 orang tidak setuju. Tetapi jika ternyata dalam hubungan pernikahan suami istri ini melakukan perjanjian gitu ya, berjanji atau sepakat berdua bahwa segala sesuatu yang dilakukan baik terhadap harta warisan, terhadap harta yang dimiliki bersama, terhadap hadiah dari orang tua atau dari orang lain, itu harus ketika melakukan sesuatu gitu ya, melakukan jual beli atau melakukan sewa menyewa, harus mendapatkan persetujuan pasangan dalam hal melakukan tindakan hukum tersebut atas harta yang berasal dari warisan atau dari hibah begitu, dari hadiah. Maka si suami ini memang harus meminta persetujuan istrinya apabila dia ingin menjual suatu barang begitu ya, atau dia ingin menjual suatu barang warisan. Tetapi sekali lagi harus saya tekankan bahwa hal itu hanya menjadi ikatan dari kedua belah pihak begitu ya. Jadi ikatan internal antara suami dan istri itu tidak wajib dan tidak diatur oleh undang-undang, sehingga itu tidak menjadi suatu keharusan secara hukum begitu ya. Si suami ini harus meminta izin atau sebaliknya si istri ini harus meminta izin. Itu adalah kesepakatan yang dibuat secara pribadi di antara kedua belah pihak. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga memberikan informasi yang berharga buat kalian semua dan mendapatkan pencerahan bagi kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Serta kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawabnya buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.